which you have already received and had a chance to study, you can see that we have an extremely serious problem. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan tetap ikut Olimpiade Paris 2024 dan inilah berita lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Apakah berita ini benar bahwa Timnas Indonesia akan mengikuti Olimpiade Paris? Ya, saya kira sesuatu yang tentunya mengejutkan kita semua ya teman-teman. Kita mendengar bagaimana FIFA secara mengejutkan ingin mencoret Israel dari ajang Olimpiade. Artinya peluang Timnas Indonesia untuk mengikuti ajang ini sangat terbuka lebar. Kenapa tidak? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang tersisa. Negara yang terakhir mengikuti playoff kemarin melawan Gini. Ya, walaupun kalah tetapi peluang timnas kita untuk lolos ke Olimpiade Paris itu sangat terbuka. Untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak pernyataan-pernyataan berikut ini. Selamat menyaksikan. Antusiasme dan kegembiraan melanda Komite Olimpiade Paris 2024 saat Ketua Panitia, Tony Estanguet, secara resmi mengumumkan bahwa tim nasional Indonesia U23 telah berhasil lolos dan akan memasuki pertandingan Olimpiade Paris 2024 yang prestisius. Wow. Dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Markas Besar Komite Olimpiade Paris, Estanguet dengan bangga menyampaikan bahwa timnas Indonesia U23 berhasil menunjukkan performa yang luar biasa dan konsisten selama kualifikasi, memastikan tempat mereka di turnamen paling diidamkan di dunia ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada tim nasional Indonesia U23 atas prestasi gemilang mereka dalam kualifikasi Olimpiade. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan kami semua di Komite Olimpiade Paris sangat bersemangat untuk menyambut mereka di Paris, ujar Estanguet dengan penuh antusiasme. Keberhasilan ini menandai momen bersejarah bagi olahraga Indonesia, dengan tim muda yang menjanjikan ini membawa harapan dan kebanggaan bagi negara mereka. Semoga ya. Estanguet menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024 akan menjadi inspirasi bagi generasi muda di seluruh dunia, menunjukkan betapa pentingnya dedikasi, kerja keras, dan semangat olahraga dalam mencapai impian. Olimpiade adalah panggung terbesar di dunia, di mana atlet dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk bersaing dan memperjuangkan keunggulan. Saya yakin tim nasional Indonesia U23 akan mewakili negaranya dengan bangga dan mempersembahkan pertandingan yang tak terlupakan bagi para penggemar olahraga di seluruh dunia, tambah Estanguet. Para penggemar olahraga di Indonesia dipastikan akan memberikan dukungan penuh bagi timnas U23 mereka, memberikan semangat dan energi positif yang diperlukan untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan acara puncak Olimpiade Paris 2024 yang semakin dekat, kemeriahan dan antisipasi semakin memuncak. Paris, dengan segala pesonanya, bersiap untuk menjadi tuan rumah peristiwa olahraga terbesar di planet ini. Sementara tim nasional Indonesia U23 bersiap untuk menorehkan namanya dalam sejarah Olimpiade, membawa pulang kenangan tak terlupakan dan inspirasi abadi. Sebagai Paris bersiap untuk menyambut dunia, kita semua menantikan pertunjukan yang spektakuler, penghargaan bagi para pemenang, dan momen kebanggaan nasional yang tak terlupakan. Olimpiade Paris 2024 menjanjikan untuk menjadi acara yang tak terlupakan dalam sejarah olahraga. Dan kehadiran timnas Indonesia U23 pasti akan menambah warna dan kegembiraan dalam festival global ini. Terungkap, timnas Indonesia U23 hampir walkout saat dicurangi wasit lawan Gini U23. Wasit anjir. Timnas Indonesia U23 menerima perlakuan yang tidak adil dari wasit François Letessier yang memimpin duel kontra Gini U23, playoff Olimpiade 2024. Kasus ini hampir saja membesar jadi lebih buruk. Kejadian bermula ketika timnas Indonesia U23 berhadapan dengan timnas Gini U23 di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine-en-Yvelines, Prancis. Pada Kamis, 9 Mei 2024, François Letessier memberikan tendangan penalti kedua kepada Gini U23 pada menit ke-72 yang membuat berang pelatih timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong, padahal dari tayangan ulang, tackle back timnas Indonesia U23,
Alveandra Dewangga. Mengenai bola lebih dulu meski diikuti terkaparnya penyerang Gini U23, Algasi Mebah, kiper timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutaryadi, menceritakan bahwa Witan Sulaiman dan kawan-kawan sempat ingin mogok bermain akibat keputusan kontroversial itu, tetapi tidak jadi. Bahkan, Algasi Mebah sampai mengusir keluar pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, lewat ganjaran 2 kartu kuning akibat melancarkan protes habis-habisan. Bukan hanya Wajarlah sekali, orang protes. tetapi 2 kali François Letessier menghukum timnas Indonesia U23 dengan tendangan penalti janggal. Pada menit ke-28, François Letessier memvonis kapten timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman, menjatuhkan Algasi Mebah di kotak penalti sendiri, padahal kejadiannya berlangsung di luar kotak penalti. Keputusan itu membuat timnas Indonesia U23 kebobolan oleh sepakan 12 pas Ilais Moriba, yang juga menjadi gol kemenangan Gini U23 dan berujung kegagalan Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris. Hernando Ari berkisah bahwa pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tidak kuasa menahan air matanya. Arsitek asal Korea Selatan itu disebutkan menangis di ruang ganti stadion. Kenapa hari ini ketika gelombang dukungan didapatkan Palestina dari berbagai negara di Eropa dan Amerika, kenapa di Indonesia tidak terjadi hal yang sama? Masa iya cuma gara-gara UKT kita jadi nggak demo? Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang cukup mengejutkan, di mana timnas Indonesia U23 ternyata masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade di Paris. Wow. Ya awalnya saya juga nggak percaya gitu ya, jangan-jangan hoax nih beritanya gitu ya. Tapi berita ini ditulis oleh beberapa media mainstream di Indonesia, sehingga saya tertarik untuk baca. Dan setelah saya baca, ternyata memang ada latar belakang masalahnya. Jadi ceritanya Federasi Sepak Bola Palestina itu mengajukan proposal kepada FIFA yang pada intinya mereka menggugat atau meminta agar Israel dicoret dari keanggotaan FIFA karena serangan-serangan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel selama 1 tahun terakhir ini itu kemudian membuat masyarakat Palestina itu menderita karena akibat serangan yang semakin brutal, yang semakin masif, yang semakin tinggi itu kemudian mengakibatkan setidaknya 193 pesepak bola Palestina meninggal dunia, dan secara total dari akibat serangan selama 1 tahun terakhir ini itu kemudian mengakibatkan 35.000 orang meninggal dunia di Palestina akibat serangan-serangan Israel. Dan inilah yang kemudian membuat Federasi Sepak Bola Palestina mengajukan gugatan atau menuntut agar Israel dicoret. Dan dari sini kalau sampai kemudian ini terjadi bahwa Israel dicoret anggotanya dari FIFA, maka secara otomatis salah satu negara yang bisa menggantikan posisi Israel di Olimpiade adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah satu-satunya timnas yang memperebutkan tiket terakhir Olimpiade di babak playoff melawan Gini dan kemudian kalah. Jadi kalau Israel kemudian dicoret, nggak bisa berlaga di Olimpiade, jadi Indonesia yang bisa kemudian bermain di Olimpiade. Itulah kesimpulan dari berita-berita di media mainstream Indonesia hari ini. Ya nggak semua memang gitu, tapi ada beberapa media yang kemudian memberitakan, dan jawaban FIFA itu nampaknya memang membawa angin segar karena Presiden FIFA itu mengatakan bahwa usulan atau tuntutan dari proposal yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Palestina itu akan segera dibahas di Kongres Luar Biasa bulan Juli mendatang. Dan Presiden FIFA secara pribadi dan sebagai pimpinan FIFA itu kemudian mengatakan bahwa sepak bola seharusnya mempersatukan. Jadi nggak boleh kemudian dijadikan sandera politik, dan selalu sepak bola itu selalu menjadi sarana perdamaian. Jadi dari bahasa dan kalimat atau respon Presiden FIFA itu cukup membawa angin segar kepada kita semua gitu. Karena kalau Israel dicoret, otomatis Indonesia yang menggantikan di Olimpiade. Sehingga kita berharap agar ini
direalisasi segera kalau bisa minggu depan gitu ya, nggak perlu nunggu bulan Juli karena bulan Juli kan sudah mau dimulai Olimpiade di Paris gitu kan ya. Kita berharap agar Israel ini kemudian bisa dicoret dari FIFA, bukan hanya sebatas karena timnas Indonesia jadi punya peluang atau kans untuk bisa berlaga di Olimpiade di Paris, tapi lebih kepada soal keadilan. Karena untuk kepada Rusia, ya, ketika Rusia menyerang Ukraina, itu keputusan FIFA sangat cepat sekali, seminggu langsung kemudian dicoret dari keanggotaan FIFA. Sehingga ya ini jawaban dari Presiden FIFA cukup membawa angin segar dan cukup memberikan kita harapan agar Indonesia punya peluang dan kemudian keadilan untuk masyarakat Palestina itu juga bisa didapatkan. Dan ini bagi saya adalah satu skenario yang layak kita dukung. Saya nggak tahu apakah Pak Erick Thohir dan PSSI akan memberikan dukungan kepada Federasi Sepak Bola Palestina, kita nggak ngerti. Tapi seandainya gitu ya, seandainya ketua PSSI-nya adalah Pak Ganjar, kayaknya langsung langsung disampaikan dukungan kepada Federasi Sepak Bola Palestina. Ganjar gitu. dibawa-bawa. Ya, tapi karena ketua PSSI-nya adalah Erick Thohir, ya sampai sekarang masih belum ada respon apa-apa. Sehingga dari sini sebenarnya sekali lagi layak untuk kita dukung, bukan sekedar untuk kemudian supaya timnas Indonesia lolos kepada Olimpiade, tapi demi memberikan keadilan kepada masyarakat Palestina. Kenapa Rusia bisa kemudian dicoret, kenapa Israel enggak? Padahal caranya, serangannya itu sama saja juga menghancurkan atau membuat masyarakat Palestina menderita. Jadi desakan-desakan ini sebenarnya juga dilakukan tidak hanya oleh Federasi Sepak Bola Palestina, tapi juga dilakukan oleh 13 anggota parlemen di Eropa. Lalu mahasiswa-mahasiswa di Eropa, di berbagai negara di Eropa dan Amerika selama beberapa minggu terakhir ini sebenarnya sudah melakukan demonstrasi besar-besaran yang sangat luar biasa besar gitu ya, menduduki kampusnya masing-masing, dan ini seperti terorganisir, seperti terencana karena polanya sama, turun ke jalan dan kemudian juga menduduki kampus-kampus mereka. Ada yang bermukim bikin tenda sehingga kemudian mengakibatkan ratusan mahasiswa dipukuli dan ditangkap oleh pihak kepolisian di berbagai negara. Dan demonstrasi besar itu juga adalah bagian dari dukungan kepada masyarakat Palestina sekaligus mengutuk kegiatan atau serangan-serangan yang sudah dilakukan oleh Israel selama 1 tahun terakhir ini. Bahkan universitas, salah satu kampus terbaik dunia, Harvard, juga melakukan hal yang sama, di mana mahasiswanya memberikan dukungan kepada Palestina dan mengutuk Israel. Jadi kutukan kepada Israel itu begitu masifnya, tidak hanya muncul dari Federasi Sepak Bola Palestina, tidak hanya dari parlemen di Eropa, tapi juga masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa di berbagai negara di Eropa dan Amerika. Semua sudah bergerak kecuali di Indonesia, karena di Indonesia masih sibuk soal biaya UKT. Ya, karena di sini UKT jadi naik gitu ya, mahasiswa jadi menjerit, kita punya masalah sendiri. Seandainya UKT nggak naik, mungkin hari ini cerita yang sama juga terjadi di negara kita di Indonesia. Tapi karena UKT naik, kita punya masalah, mahasiswa kita jadi terfokus kepada masalah UKT, akhirnya mereka mendemo soal UKT. Seandainya ini nggak ada, mungkin gitu ya, mungkin di berbagai kampus yang ada di Indonesia hari ini juga akan diduduki oleh mahasiswa dan bermukim selama berhari-hari untuk menyampaikan dukungan kepada masyarakat Palestina dan mengutuk Israel. Sehingga dari desakan atau tuntutan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, dari masyarakat, dari parlemen Eropa, dari mahasiswa di berbagai negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, Austria dan sebagainya, dan Amerika juga gitu ya. Dan ini seharusnya menjadi satu momentum sejarah bagi FIFA untuk memberikan keadilan dan memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Israel. Karena seingat saya, cerita tuntutan semacam ini, dukungan kepada Palestina tidak pernah sebesar ini sebelumnya. Jadi mungkin hari ini, tahun ini FIFA waktunya mendengar
desakan atau tuntutan dari banyak pihak, karena yang menuntut agar Israel dicoret dari keanggotaan FIFA karena serangan-serangannya atau aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina tidak hanya disampaikan oleh Pak Ganjar dan PDI Perjuangan. Hari ini semua mahasiswa di berbagai negara di Eropa, Amerika, parlemen, dan kemudian Federasi Sepak Bola sudah menyampaikan hal yang sama, sehingga FIFA selayaknya mempertimbangkan untuk kemudian memberikan sanksi yang selayaknya, ya minimal sama seperti yang didapatkan oleh pihak Rusia, sehingga desakan-desakan ini yang sudah tidak terbendung ini seharusnya bisa kita terus dukung gitu ya. Tapi sampai sekarang di Indonesia nampaknya belum ada gerakan-gerakan semacam itu. Ada cerita panjang soal cerita ini gitu ya, dan saya mendengarnya sayup-sayup dari teras istana gitu, tapi nanti mungkin akan saya bahas di episode selanjutnya kalau jadi, atau bisa saja saya nggak bahas. Tapi pada intinya apa yang terjadi di berbagai negara di Eropa dan Amerika tidak terjadi di Indonesia. Padahal sebelumnya, padahal latar belakang masalahnya, padahal founding fathers kita, presiden pertama Indonesia itu adalah sosok atau tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi pertanyaannya, kenapa hari ini ketika gelombang dukungan didapatkan Palestina dari berbagai negara di Eropa dan Amerika, kenapa di Indonesia tidak terjadi hal yang sama? Masa iya cuma gara-gara UKT kita jadi nggak demo? Nggak tahu, tapi sekali lagi FIFA seharusnya bisa memberikan sanksi atau keputusan yang sesuai, adil, dan bisa memberikan kabar baik untuk kita semua. Soal apakah timnas Indonesia nantinya bisa lolos ke Olimpiade karena Israel dicoret oleh FIFA atau enggak, itu bonus saja gitu. Tapi pada intinya kalau ini dicoret, ini akan menjadi satu sejarah, momentum yang baik kepada FIFA bahwa FIFA berlaku adil untuk semua negara, tidak hanya kepada Rusia. Dan image atau citra bahwa FIFA itu menganak emaskan Israel itu kalau sampai kemudian ada sanksi ini bisa dipatahkan dengan sangat-sangat sempurna, sehingga momentumnya ada, kemudian masalahnya ada. Semoga ke depan ada keputusan yang cukup sesuai. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah. Ya teman-teman, jika kabar ini benar adanya bahwa Israel dicoret dari keikutsertaannya di Olimpiade, maka otomatis Indonesia akan menjadi penggantinya. Dan jika hal ini benar-benar terjadi, saya tidak tahu ya, apakah masih ada yang menghujat Ganjar dan juga PDIP yang beberapa tahun lalu atau tahun berapa ya, menolak kehadiran Israel di Indonesia hingga berujung tuan rumah yang seharusnya di Indonesia untuk Piala Dunia itu dibatalkan. Dasar itulah yang membuat orang ramai-ramai menghujat Ganjar. Tapi saat ini ada peluang besar bagi timnas Indonesia untuk bermain di Olimpiade karena banyaknya dukungan kepada FIFA atau mereka protes kepada FIFA agar segera mencabut keanggotaan Israel dari keikutsertaannya di Olimpiade. Karena kemarin juga FIFA melakukan hal yang sama terhadap Rusia karena adanya perang dengan Ukraina. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih yang masih tetap setia dan stay menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyak. Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Falco Ngoe. Terima kasih, salam olahraga.